Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini gua akan mencoba membahas apa yang gua tahu ya. Di sini gua akan mencoba membahas kenapa sih provider atau suatu provider itu kuotanya semakin lama semakin mahal gitu. Tapi sebelum gua lanjut lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol follow, komen, like, share sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa subscribe ya. Oke. Dan juga jangan sampai skip video ini agar semuanya tidak gagal paham. Oke. Sini kita lanjut ya. Di sini gua akan mencoba membahas kenapa sih provider itu kuotanya semakin lama semakin mahal gitu ya. Jadi gini, sebelum gue pindah rumah gitu ya, jadi rumah gue yang dulu, rumah orang tua gue yang dulu itu, gue punya tetangga. Nah, tetangga gue itu kerja di salah satu provider terkenal gitu. Nah, dia membeberkan itu semua sama gue. Nah, di sini gue akan coba share ke teman-teman semua juga ya. Jadi teman-teman bisa tahu kenapa penyebabnya gitu. Oke, jadi provider itu kenapa mahal? Jadi itu kan merupakan sebuah sistem yang bekerja ya, atau bisa dibilang algoritma gitu ya. Algoritma suatu provider itu dia akan ngebaca itu semua tergantung dari histori pemakaian ya. Contoh, misalkan si A ini dia menggunakan provider ini gitu kan. Nah, dia menggunakan provider ini. Nah, dia membeli kuota di average atau range harga sekitar 100 sampai 200 ribu. Nah, oke. Nah, si A ini ya membeli kuota di range harga 100 sampai 200 ribu itu, dia mendapatkan kuota sebesar ya katakanlah taruhlah 60 giga gitu. Range beli kuota range di harga 100 atau sampai 200 ribu dengan besar kuotanya 60 giga lah taruhlah gitu. Dia setiap bulannya si A ini selalu membeli kuota di range harga tersebut dengan kuota sebesar mendapatkan sebesar seperti itu 60 giga. Ya, dikarenakan si A selalu dan setiap bulan selalu menggunakan atau membeli kuota di range harga tersebut. Nah, si provider ini memberikan promo yang menarik ke si A ini. Misalkan promonya itu adalah kuota 85 giga harganya range 95 ribu, katakanlah seperti itu. Bagi si A ini suatu luar biasa banget gitu ya. Nah, di sisi lain si B dengan provider yang sama atau provider yang berbeda, dia membeli kuota dengan average atau range setiap bulannya tuh di harga 20.000 sampai 50.000 dengan besaran kuota taruhlah 8 sampai taruhlah 20 giga misalkan seperti itu. Nah, si B ini selalu membeli kuota setiap bulannya di range harga tersebut. Nah, si provider ini memberikan promo yang sama yang diberikan dengan si A gitu. Cuman si B ini mengeluh gitu. Si B ini mengeluh, wah mahal ah. Ternyata provider ini mahal dan segala macam bla 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 segala macam gitu. Padahal itu sebenarnya provider itu semua provider yang ada di Indonesia pada dasarnya cara kerjanya itu sama. Dia melihat sistem dari histori pembelian kita yang terakhir, atau dia selalu melihat histori kita. Kita selalu membeli kuota di range harga yang berapa gitu. Beda hal ketika dia pengguna baru. Kalau pengguna baru pasti dengan promo yang luar biasa gitu. Nah, kalau misalkan ini sudah lama menggunakan provider tersebut, contohnya si A dan si B dengan promo yang sama gitu ya kan, cuman karena kisaran harga atau range-nya yang berbeda pembelian kuotanya setiap bulannya, jadi si B ini selalu mengeluh, sedangkan si A selalu mendapatkan promo yang menarik gitu.
Karena apa? Karena si A ini selalu membeli kuota setiap bulannya di range harga 100.000 sampai 200.000, berbeda dengan si B gitu ya kan. Si B mungkin saya tadi 20.000 sampai 50.000 dengan besaran kuota itu 8 giga sampai 20 giga lah katakanlah gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah bukan providernya yang semakin lama semakin mahal ya, tetapi kalian semua yang mungkin tidak bisa membeli kuota itu. Mungkin bisa dikatakan kata bahasa kasarnya kalian tuh tidak sanggup beli alias miskin gitu. Nah, jadi bukan providernya yang semakin lama semakin mahal, karena semua provider secara kerja sama dia melihat, merekam sistemnya itu, melihat dari histori pembelian kita. Karena kita selalu beli di range harga yang 100.000 dengan 200.000, maka provider tersebut akan memberikan promo yang menarik. Beda hal ketika misalkan gua misalkan provider lama M3, oh ternyata semakin lama promonya sudah nggak semakin menarik gitu ya kan buat gua gitu. Lalu gue berpindah ke misalkan Telkomsel lah, Simpati gitu. Nah, gue pasti akan dikasih promo-promo menarik gitu oleh provider Telkomsel atau Simpatinya gitu. Ya mungkin promo yang 20.000 dapat 10 giga dengan harga sebulan dan segala macam. Karena pada dasarnya suatu provider itu tidak mau kehilangan pelanggannya. Beda kecuali dengan pelanggan baru. Kalau kalian sudah memakai provider tersebut sudah lama, kalian akan mendapatkan promo yang menarik gitu. Beda hal kalau misalkan kalian masih baru menggunakan gitu, dan kalian membeli, kalau sudah baru menggunakan provider tersebut, lalu kalian membeli kuota yang setiap bulannya itu adalah 20 sampai 50 ribu, maka jika kalian provider memberikan promo yang menarik, kalian mencoba membeli provider kuota tersebut, itu ternyata kalian tidak mampu, jadi kalian bilang mahal lah atau apalah. Padahal saya tidak mahal, karena provider itu membaca dari range berapa kalian membeli, di range harga berapa kalian membeli kuota setiap bulannya. Itu yang akan dibaca sistemnya oleh provider. Jadi bukan salah providernya ya, karena kaliannya yang mungkin tidak sanggup membelinya gitu. Oke, cukup sekian info dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk part selanjutnya atau video selanjutnya, gua akan mencoba membahas kenapa sih provider itu semakin lama semakin lemot. Oke, ditunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa follow, comment, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar semuanya tahu. Oke, sampai ketemu video selanjutnya.